Baik, masih melanjutkan tutorial CRUD kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai sini. Selanjutnya kita akan menampilkan database yang ada di sini tampil di tabel ini ya, di program kita. Pertama kita ke konfigurasi app dulu ya. Kemarin ada kesalahan, jadi yang di indeks ini kita ubah jadi seperti ini ya. Nah, yang base URL-nya ini kita taruh di sebelah sini. Jika sudah, mungkin kita bisa close dulu biar nggak pusing ya melihat banyak tab yang dibuka. Selanjutnya kita ke environment lagi. Nah, yang di database ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan dengan menghapus tanda pagar yang di bawahnya ini. Nah, untuk yang nama database-nya kita sesuaikan dengan yang ada di localhost ya. Latihan ini. Jika teman-teman membuatnya dengan nama yang berbeda harus dicocokkan juga. Untuk username, untuk exam biasanya tuh defaultnya itu root. Sedangkan password bisa kita kosongkan. Kita simpan. Nah, sekarang kita pergi ke folder models. Nah, untuk menangkap database-nya, kita harus mengakses database-nya menggunakan model. Kita buat aja file baru di sini dengan nama CRUD model.php. Untuk coding dasarnya seperti ini. Untuk yang ini kita harus perhatikan dari database-nya tbl pegawai. Jadi ini nama tabel pegawai ya. Terus kita tutup. Nah, sekarang kita buat lagi protected yang lain ya.
Nah, jadi untuk variabel tabel dia mengambil tabel, nama tabel kita, terus primary key-nya yaitu ID tabel. All field ini adalah field yang ada di sini. Nah, ada 3 ya. Oh, berarti kurang 1. Kita tambahkan aja di sini. Tanda petik 2, koma. Nomor pegawai. Nanti untuk proses penyimpanannya, si controller CRUD akan mengakses CRUD model ini. Setelah kita selesai, kita kembali ke controller, kita rubah codingnya jadi seperti berikut ya. Untuk menampilkan datanya, kita harus memanggil CRUD modelnya dulu ya. Kita buat private model di sini dengan variabel ini. Terus isi variabel ini mengambil ini. Jadi CRUD model dari model ini ya. Kemudian kita buat public function indexnya, yaitu untuk menampilkan view index dari CRUD dengan membuat variabel baru lagi bernama data CRUD untuk mengambil database yang ada di tabel pegawai tadi. Kemudian kita buat variabel data untuk menampilkan title ini isinya nanti ini CRUD ya. Kemudian data CRUD itu adalah memanggil yang variabel ini. Kemudian kita taruh juga variabel data di sini agar si tampilan CRUD dari indeks ini bisa membaca semua data yang ini. Setelah kita buat, kita coba jalankan dulu ya. Tidak terjadi error. Nah, sekarang kita coba tambahkan data di sini. Misalnya
Nah, ini kita sudah punya data seperti ini ya. Coba kita refresh. Belum berubah ya. Sekarang kita ke folder index. Nah, di bagian sini kita lakukan perubahan. Pada bagian sini kita tambahkan sebuah coding PHP, sorry, ya. Nah, jadi perintah ini untuk menampilkan variabel data CRUD. Variabel data CRUD sendiri diambil dari controller data CRUD yang ini. Data CRUD ini berisi CRUD model yang kita buat untuk menangkap tabel pegawai ya. Jadi nanti harusnya indeks bisa menampilkan data yang ada di sini ya. Data yang ada di tabel pegawai. Di sini saya sudah buat dua nama. Misalnya kita tambahkan lagi di sini ya. Satu. Nah, di sini ada 3 nama ya. Harusnya bisa ya kita tampilkan di sini. Kemarin saya sudah coba. Kita reload. Nah, jadi ada 3 nama pegawai ya di sini ya yang sesuai dengan yang ada di database. Sekarang kita buat tombol tambahnya ya. Kita buat tombol tambahnya. Nah, untuk tombol tambah sendiri kita harus membuat linknya di sini. Kita tambahkan huruf A seperti ini. Yang penutupnya ini kita tutup di bagian bawah sini. Nah, kemudian kita linkkan ke view yang baru ya. Di sini kita buat dulu namanya read.php. Nah, untuk create sendiri kita ambil saja form yang sudah saya buat. Yang ini kita Ctrl A, kita copy, kita tutup aja, kita paste di sini. Nah, karena kita menggunakan sistem templating, jadi yang ini kita hapus saja bagian sini sampai card body-nya ya. Bawahnya sama juga dari sini sampai penutup card body-nya.
Nah, ini adalah tampilan dari si create ini. Sama seperti index, kita harus menambahkan templating di atasnya. Kita bisa copy aja yang ini, kita taruh di atas ini. Tentu saja penutupnya jangan lupa ya, penutupnya jangan lupa. Kemudian di form actionnya kita berikan perintah seperti ini, action method. Nah, kita kosongkan dulu. Sekarang kita ke index. Kita linkkan dulu ya. Di sini berarti kita berikan URL-nya dulu. Di sini kita garis miring. Kita buat create root ya. Nah, untuk rootnya kita tambahkan juga. Jadi kita copy aja yang ini. Di sini kita rubah jadi create. Di sini create ya. Jadi dia mengambil fungsi yang di sini nanti. Nah, sekarang kalau sudah buat, kita coba ya. Not found. Oh, controllernya belum kita buat di sini. Kita buat dulu controller untuk mengambil tampilan create tadi. Public function. Nah, jadi create ini berfungsi untuk root yang kita buat tadi. Jadi ini ya. Jadi root ini ketika kita mengklik ini yang ada di index, maka yang akan URL yang akan dijalankan ini ya. Sedangkan yang ini kita ambil dari fungsi create ini. Sekarang kita coba. Kita refresh. Masih belum jalan ya. Oh, di sini ada kesalahannya. Di sini create, di sini create. Jadi kita ikutin yang ini saja. Kita copy, kita pastakan di sini. Nah, sudah ya. Sekarang kita jalankan.
sudah muncul ya. Agar bisa menambahkan data dari sini, kita harus buat perintahnya dulu ya di sini. Perintah save-nya. Berikut codingnya. Baik penjelasannya, jadi kita untuk menyimpan database-nya, form yang ada di create ini kan untuk name-nya ada ini nih. Nah, dari setiap name ini kita kirimkan ke CRUD ini, lalu si CRUD model ini untuk fungsi save akan mengirimkan ke database field yang ada di sini. Jadi pastikan untuk penulisannya baik di database maupun di form yang ada di create ini udah benar ya, agar tidak ada error. Kemudian untuk set flash data ini adalah tampilan untuk pemberitahuan seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita berikan perintah set flash data dengan notifikasi atau keterangan seperti ini. Data berhasil ditambahkan. Nah, di indeksnya kita perlu menambahkan sebuah coding lagi untuk menampilkan set flash datanya seperti berikut.
Nah, jadi jika session ini dinyatakan sukses, maka akan menampilkan data sukses. Data sukses sendiri berisikan data berhasil ditambahkan. Setelah semuanya sudah kita lakukan, nah sekarang kita perintahkan actionnya. Jadi setelah tombol tambah data ini diklik, apa yang akan terjadi? Perintah tersebut bisa kita berikan di form action ini. Untuk metodenya, karena ini menggunakan posting maksudnya, jadi kita harus buat di sini post ya. Untuk actionnya sendiri, dia akan menjalankan perintah shape yang ada di controller CRUD ini tadi ya. Jadi untuk URL-nya kita berikan saja CRUD create CRUD shape ya. Kita buat rootnya. Yang ini sama aja ya, karena masih di halaman form. Dan tetapi di get ini kita rubah jadi post. Post terus yang CRUD ini kita ganti save. Sekarang kita coba ya. CRUD shape tidak ditemukan. Berarti di sininya salah ya. Kita ganti CRUD aja ya. Kita refresh, kita resend, masih salah. Nah, meskipun dia sama dengan yang indeks, tapi secret ini kan perintahnya di root adalah post. Jadi dia akan mengerjakan CRUD yang shape ini, shape yang di sini. Nah, sekarang kita coba, oh ya, jangan lupa menambahkan coding CRF-nya ya di bagian sini. Nah, sekarang kita coba kembali. Kita kembali saja dulu. Kita tambah data, kita buat seperti ini. Nah, data berhasil ditambahkan, sweep stok barang masuk ya. Kita refresh. Nah, si sweepnya jadi masuk sudah. Nah, untuk yang notifikasi ini kita refresh, dia akan hilang. Nah, seperti ini.